Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita belajar tentang dua tema anak-anak milenial itu, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Oke, baik. Bismillah, kita awali. Kita awali dengan makna umumnya dulu ya. Ini saya membawa satu quotes yang mungkin nanti untuk mengantarkan diskusi kita malam hari ini. Jadi ada quotes yang bunyinya seperti ini. Insecurities kill self-esteem. Overthinking kill happiness. Lies kill trust. Jadi insecurity itu membunuh rasa kebanggaan diri kita. Overthinking itu membunuh kebahagiaan kita. Kalau lies itu kebohongan itu akan membunuh kepercayaan kita. Jadi kalau kita rasa insecure-nya besar, biasanya ya rasa percaya diri, kebanggaan dirinya kecil, bahkan hilang. Kalau kita terlalu banyak overthinking, biasanya ya kita sulit untuk bahagia. Dan kalau kita terlalu banyak bohong, ya kita tidak akan dipercaya orang. Nah, ini kita ingat ini dulu ya, nanti disambungkan dengan apa itu insecure, apa itu overthinking. Yang jelas ketika kita terlalu insecure, kita jadinya minder, tidak percaya diri. Kalau kita sibuk overthinking terus, kita kehilangan kebahagiaan. Kalau kita banyak bohong, kita tidak akan dipercaya orang. Ini quote yang menurut saya menarik untuk pijakan kita malam hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan biar malam ini dapat banyak. Apa sih insecurity itu? Insecurity itu adalah perasaan tidak aman. Yo, dari kata-katanya kan sebenarnya jelas ya, antara secure dan insecure. Jadi insecure itu berarti tidak aman. Jadi rasa tidak aman karena kita kurang percaya diri, karena kita merasa ada banyak kekurangan dalam diri kita, sehingga kita merasa takut, merasa gelisah, merasa malu, merasa minder. Jadi diawali dari rasa bahwa saya itu banyak kekurangannya Pak, saya dalam banyak hal tidak bisa apa-apa, saya itu siapa sih, dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan, akhirnya kita jadi gelisah, kita jadi penakut, kita terus minder, malu, tidak berani melakukan apa-apa. Nah, ini insecure namanya. Ini sebenarnya ya melanjutkan tema-tema kemarin sebenarnya, ketika ada orang yang karena insecure mungkin jatuh pada people pleaser, menyenangkan orang saja. Dan juga menunjukkan orang yang insecure ini sulit dia mencintai dirinya, self love, karena dia merasa dirinya ini banyak sekali kekurangannya.
banyak sekali hal-hal yang menurut dia buruk, jelek. Apa sih aku ini? Itu kan banyak ya anak-anak hari ini misalnya pakai istilah, wah apa sih aku ini kan hanya kayak remahan rengginang saja yang sudah mau dibuang. Nah itu sebenarnya indikasi rasa tidak nyaman, tidak terlalu suka dengan dirinya sendiri. Nah ini namanya insecure. Saya tidak tahu di antara teman-teman yang aktif ikut ngaji ini ada ndak yang punya rasa insecure sangat akut, sangat berat. Karena kalau rasa insecure-nya sangat berat, ya ini nanti kita butuh psikolog, butuh psikiater. Tapi ya wajar kalau dalam dosis yang biasa. Kadang-kadang kita ya punya minder sedikit dalam hal tertentu, tidak percaya diri, tidak masalah, asal tidak berlarut-larut. Yang jadi masalah itu kalau insecurity kita terlalu over, jadi terlalu minder, terlalu malu, akhirnya menganggap dirinya itu sama sekali tidak ada kualitasnya apa-apa. Ya, pasti orang yang insecure-nya terlalu dalam itu dia sulit untuk mencintai dirinya. Kalau sulit untuk mencintai dirinya, ya sulit nanti lanjutannya untuk produktif, untuk jadi sesuatu. Seperti minggu lalu saya sebut, sulit jadi manusia yang otentik, jadi dirinya sendiri, karena dia sendiri tidak percaya pada dirinya. Itulah insecurity. Jadi mungkin kalau generasi lama sering menyebutnya orang insecurity itu cenderung minder. Istilah minder ini mulai jarang disebut. Kita kan suka pakai istilah yang lebih keren. Hari ini pakai istilah insecure. Nah, menarik tadi saya googling sebentar tentang adik-adik kita, anak-anak kita hari ini itu ketika mereka disurvei, banyak yang terindikasi tidak nyaman dengan dirinya, tidak suka dengan dirinya. Misalnya ada penelitian yang bilang bahwa 70% anak-anak ABG hari ini, 71 malahan, itu ingin operasi plastik karena mereka tidak terlalu senang dengan bentuk wajah atau bentuk tubuh mereka. Ini penelitian di luar tentunya ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia apa pernah ada survei seperti ini. Jadi karena mungkin tiap hari nonton TV, nonton drama Korea, nonton acara-acara apa saja yang idola-idola itu, mungkin banyak di antara mereka hari ini yang ingin seperti idolanya. Jadi mimpi agar wajahnya, tampilannya, sosoknya itu seperti yang diidolakan. Nah, jalan pintasnya kadang-kadang ya pakai plastik surgery ini, jadi pakai operasi plastik. Ya, ini bukan masalah boleh atau tidak operasi plastiknya, itu nanti perdebatan yang berbeda. Tapi ini sebenarnya menunjukkan betapa mereka ini tidak percaya diri. Jadi betapa mereka tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Bahkan yang kedua itu ada juga penelitian yang bilang 66% girls, perempuan, ini di wilayah tertentu yang diteliti tentunya, itu cenderung mengkritisi diri mereka sendiri, tubuh mereka sendiri. Kita mungkin ya kadang-kadang begitu, mengkritisi misalnya, wah hidungku kok ya pesek ya, tiap kali berkaca kita menyesali hidung kita yang pesek. Kemudian jerawatku kok banyak ya, tiap kali berkaca kita melihat jerawat yang banyak. Jadi tiap hari kita ini mengeluhkan diri kita. Rambutku kok banyak yang putih ya, kayak rambut saya kan banyak yang putih. Nah itu tiap kali nambah satu putih terus mengeluh, waduh kok nambah putih lagi. Nah ini namanya criticize our body. Kita mengkritisi tubuh kita sendiri. Mungkin setiap hari, tidak hanya kalau di penelitian itu kan 66%. Jangan-jangan kita juga termasuk yang di situ. Senengannya mengkritisi diri sendiri.
ya tidak salah, karena orang itu kan selalu ingin jadi lebih baik, lebih ganteng, lebih rapi, tidak masalah. Asal tidak jatuh dalam tadi ya, kecewa pada diri sendiri, minder, kehilangan percaya diri, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah jatuh ke sana, nanti jatuhnya pada insecure tadi. Bahkan ada penelitian yang lain, 52% ABG itu menganggap bahwa mereka itu disukai atau tidak disukai karena wajah mereka atau tubuh mereka. Ada pula penelitian yang bilang, yang ketika meneliti anak-anak sekolah, itu anak-anak sekolah itu ternyata juga demikian. Anak-anak kelas-kelas SMP, SMA itu ternyata mereka lebih menganggap bahwa tampilan mereka itu lebih penting. Orang akan melihat itu dulu di sekolah. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang pasti salah sih. Tapi kalau ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu nanti jatuhnya membuat kita tidak percaya diri atau minder, sehingga kita mau ngapa-ngapain tertunda, kita tidak berani melakukan apa-apa karena itulah nanti namanya insecurity. Jadi yang kalau saya bilang tadi, kalau ini tambah akut ya jadinya kita kayak orang harus periksa lagi ke psikiater atau ke psikolog. Sudah termasuk gangguan sakit jiwa. Oke, baik. Nah, ini mudahnya seperti ini. Jadi saya nggak tahu teman-teman pernah merasa begini nggak? Yang pertama, merasa bodoh. Bodoh banget kok ya aku itu. Kok nggak pinter toh ya, aku kok balik-balik keliru. Ini rasa ini, kalau nggak dikontrol, nggak hati-hati, akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus, wah nggak berani saya itu bodoh saya itu nggak pinter saya itu kalau ngomong agak nggak rapi, agak pelegak-peleguk Nah, ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini ya, kita ada di state insecure. Ini kan diksi yang sering kita dengar di sehari-hari, biasanya sesama teman. Apalagi kalau kita punya teman pinter, sudah, pokoknya kita identifikasi diri kita itu sebagai orang yang bodoh. Nah, atau yang kedua, tidak penting. Apa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Aku ini ya orang biasa, bukan keturunan siapa-siapa, bukan keturunan orang besar, bukan keturunan kiai, habib, bukan keturunan. Aku ini tidak penting sama sekali, tidak usah dihitung lah. Nah, ini kalau kita punya feeling, punya rasa seperti ini, kita membaca, mengidentifikasi diri kita di titik semacam ini, ya kemungkinan kita punya gangguan insecurity tadi. Ini penting ya, kita coba kita punya rasa seperti ini enggak saat kita membaca diri kita. Apa memang misalnya teman-teman merasa minder karena bukan keturunannya orang besar misalnya? Apa memang menurut teman-teman keturunan orang besar itu sesuatu yang penting misalnya? Atau nilai di kelas itu sesuatu yang sangat penting sehingga disitulah parameternya kita bodoh atau tidak bodoh dan lain sebagainya. Yuk, coba kita telusuri, apa kita punya gejala-gejala seperti ini, atau kita merasa di bawah standar dalam hal apapun. Mungkin dalam hal kekuatan, mungkin dalam hal kecerdasan, mungkin dalam hal pergaulan. Misalnya teman-teman merasa, wah aku ini tidak gaul ya, aku itu kalau sama teman itu kaku misalnya. Nah, terus kita semacam kecewa dengan diri kita sendiri. Wah aku itu tidak cocok ya kalau diajak acara-acara seperti itu, aku itu orangnya itu sulit misalnya. Itu pada kita sendiri. Nah ini kita merasa kita ini di bawah standar, kita ini tidak sama dengan yang lain, kita ini
ya levelnya level-level bawah lah. Nah, ini jenis-jenis insecurity. Atau kita merasa berbeda dan mungkin kita cenderung merasa orang lain mesti tidak suka dengan kita. Ya kayak tadi misalnya, wah teman-temanku itu loh kalau diajak bergaul itu kok asik-asik ya, tapi aku orangnya kok tidak asik. Terus kita merasa mesti teman-teman tidak suka padaku, mesti teman-teman tidak suka gayaku, akhirnya kita menyendiri. Nah ini rasa berbeda dan rasa tidak disukai ini mungkin indikasi bahwa kita ini terkena sindrom insecurity. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin merasa tidak pantas. Aku ini tidak pantas kalau harus jadi ketua misalnya. Aku ini tidak pantas kalau jadi yang ngurusi. Aku ini tidak pantas kalau jadi. Nah, ini sering kita temui orang-orang yang seperti ini, merasa dirinya tidak level, tidak pantas. Ya, dalam kadar tertentu untuk kesopanan misalnya, untuk tawadhu kalau dalam agama tidak masalah sih. Tapi kalau di level akut ini bisa mengacaukan urusan. Kadang-kadang ya kalau kita dalam hal tertentu misalnya mau ngangkat ketua itu, wah semuanya tawadhu, semuanya merasa tidak pantas, semuanya merasa di bawah standar. Akhirnya bingung, ini yang mau jadi ketua siapa? Semuanya menolak, tidak ada yang percaya diri. Semuanya merasa, wah enggak, saya itu apa sih? Saya itu siapa sih? Nah ini yang sering jadi masalah sehari-hari kita. Jadi semua orang merasa minder, semua orang merasa tidak level. Nah ini gejala-gejala ini coba deh teman-teman telusuri, apa ada yang punya ini. Ya saya bilang tadi, dalam batas-batas untuk sopan santun basa-basi kadang-kadang ya kita monggo yang lebih baik saja, yang lebih ahli saja dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau saatnya memang dibutuhkan, ya kalau memang kita mampu, ya kita turun saja, tidak masalah. Karena kalau semuanya saling merasa tidak pantas, ya banyak hal nanti tidak jalan. Jangankan urusan besar, kadang urusan kecil saja. Misalnya siapa sih kita misalnya mau sholat, kadang-kadang kan siapa yang harus jadi imam? Oh itu masing-masing, kamu saja, monggo saja sampean, monggo, saling mempersilahkan. Lama tidak sholat-sholat gara-gara rebutan siapa yang mau jadi imam. Nah, padahal kan kalau di fikih kan ada syaratnya, ya pokoknya yang bacaannya lebih bagus, yang lebih soleh misalnya. Tapi ketika semua orang, wah saya itu bacaanku jelek, padahal mungkin bacaannya bagus, saya itu tidak soleh pak, saya bacaannya bagus tapi kurang soleh, monggo lah yang lebih pantas. Semuanya saling mempersilahkan, sholatnya akhirnya lama tidak jalan-jalan. Nah ya memang kita di timur ini sangat dianjurkan untuk tidak sombong, sangat dianjurkan untuk rendah hati. Tapi rendah hati oke, tapi kalau rendah diri itu insecure. Jadi semoga teman-teman bisa cerdas membedakan mana rendah hati, mana rendah diri. Kalau rendah hati itu kita sadar kemampuan kita, kapasitas kita, tapi kita bisa memaklumi yang lain, bisa menerima kalau dan tidak marah, tidak tersinggung dan lain sebagainya kalau orang lain yang mungkin punya kompetensi, kapasitas seperti kita mendahului kita, tidak masalah. Nah itu namanya rendah hati. Oh monggo kalau ada yang memang merasa mampu silahkan. Nah itu namanya rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu kita sama sekali tidak mau turun, kita merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu. Mental seperti ini loh yang sering disebut sebagai insecure. Maka teman-teman yuk, semoga di antara kita tidak ada yang rendah diri, merasa bodoh, merasa tidak penting, merasa di bawah standar, merasa berbeda dan tidak disukai, merasa tidak pantas dan lain sebagainya. Dalam konteks yang sebenarnya, tidak sekedar hanya saat basa-basi atau saat demi kesopanan untuk tidak sombong, tapi benar-benar kita merasa seperti ini.
Nah, itu namanya insecure.